Nobar debat Cawapres bersama Ketua TKD Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia, pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyelenggarakan acara nonton bareng nobar, debat calon wakil presiden Cawapres di kantor TKD Kota Probolinggo, Jalan Raden Wijaya Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Ketua DPC Gerindra Kota Probolinggo Dr. Haji Aminuddin memberikan penilaian positif terhadap penampilan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres keempat ini. Selamat malam, saya Jati Dharma. Saya Fitri Megantara. Dan saya Sheila Purnama. Selamat datang di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Dr. Haji Aminuddin menyatakan bahwa penampilan Gibran di debat Cawapres yang keempat ini di luar dugaan banyak orang. Gibran mampu menghadapi dan menjawab pertanyaan secara santai. Bagi saya ini sangatlah mantap, dan rasa-rasanya semua kandidat overall luar biasa menguasai substansi. Tapi yang paling top kita bisa menilai dan melihat sebenarnya Gibran Rakabuming Raka. Ini di luar dugaan orang, ujar Aminuddin yang juga Ketua TKD Kota Probolinggo, Minggu tanggal 22 Januari tahun 2024 malam. Dr. Haji Aminuddin juga mengekspresikan kagum terhadap performa Gibran dalam debat. Gibran tampil di luar ekspektasi dan seseorang yang diberi amanah akan bekerja keras untuk menyiapkan diri. Dan terbukti, kita semua melihat rasional, cerdas, akurat, dan tepat sasaran. Gibran lebih unggul daripada Cawapres yang lain, saya kira nilainya sangat bagus. Aminuddin menjelaskan bahwa performa Gibran dalam menjawab pertanyaan Cawapres lain, hingga gestur saat bicara mampu meluapkan kemampuan merebut suara kaum milenial. Menurutnya, milenial yang belum menentukan pilihan dapat terpikat dengan gestur dan gaya bicara Gibran. Mungkin milenial yang belum sempat menentukan pilihan, setelah melihat gestur, melihat style Mas Gibran dalam menjawab dan mengcounter sangat tepat. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, di segmen keempat ini, ketiga calon wakil presiden akan saling tanya jawab. Ini mungkin adalah segmen yang paling dinanti. Akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup, menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik, dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak
besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat, terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Selanjutnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan, masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup? Baik. Untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat.
Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Terkait dengan debat keempat ya, Cawapres itu kan banyak subtema. Salah satunya tentang agraria. Itu gimana Pak menurut Pak Gibran tadi dengan jawabannya yang disampaikan oleh moderator? Ya, tadi kita sudah mengikuti debat Cawapres yang cukup seru, kemudian sangat berisi alasan-alasan maupun pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Dan kita lihat memang intinya adalah dari mulai tema secara keseluruhan dulu saya lihat ini pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, kemudian lingkungan, energi, kemudian pangan, kemudian agraria, lingkungan adat dan desa, menunjukkan bahwa memang perlu berkelanjutan. Kita lihat tadi sudah semua mengakui bahwa ini sudah pada melakukan tahapan-tahapan yang betul sampai dengan pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang ini yang akan dikembangkan, baik itu bukan lagi Jawa sentris, kemudian agraria sudah ada sertifikasi, kemudian pembangunan energi yang terbarukan, kemudian masalah-masalah pangan, bagaimana pengembangan ke depan, pembangunan pupuk, tadi udah dijelaskan semua oleh Mas Gibran, dan ini menunjukkan bahwa perlu memang pembangunan yang berkesinambungan ke depan, dan memang masih belum mencapai goalnya. Nah ini ke depan, termasuk tadi pertanyaan dari Mas Golon mengenai agraria. Nah, ini kan sekarang memang ada tahapan-tahapan. Paling tidak harapan kita, termasuk di kota ini adalah bahwa sertifikasi. Nah ini dulu, sertifikasi itu harus sudah selesai pada tahapan itu. Bahkan nanti baru berlanjut kepada pola pemetaan pertanahan, kemudian baru pemanfaatan lahan tadi, khusus untuk masyarakat desa ataupun masyarakat yang berhubungan dengan pemukiman yang lama gitu. Nah ini saya lihat
Mungkin kalau di kita masalahnya masih di sekitar Pantura ya. Pantura di Mayangan yang kita lihat banyak sekali belum terjadi sertifikasi. Nah ini yang perlu dikejar untuk pemerintahan ke depan, khususnya di Kota Probolinggo. Oke, terima kasih Pak. Ibu ya, selaku ketua relawan dari mana? DPD Garuda 08. Gimana Bu? Dengan Mas Gibran yang tadi kami sangat luar biasa, yang begitu antusias jawabannya yang luar biasa dan sangat menyenangkan kepada kami, yang ternyata nanti ada kepanjangan untuk tidak hanya sekali ini aja, jadi ada 5 tahun kemudian tetap ini akan berlanjut kepada masyarakat yang termasuk pada perekonomian atau perkembangan kepada ekonomi dan perdagangan, UKM dan peternakan, semuanya ini akan menyangkut kepada masyarakat. Itu yang kami harapkan. Semoga dengan debat yang keempat ini memang Mas Gibran luar biasa. Semoga sekali putaran Prabowo Gibran untuk memenangkan satu putaran. Oke, dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Trias Susiana sebagai Ketua DPD Garuda 08. Kota Probolinggo. Probolinggo, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih.